Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai ekonomi kreatif dan nantinya kita akan menyimpulkan mengapa ekonomi ini disebut sebagai gelombang ekonomi baru yang maksudnya berbeda dari ekonomi-ekonomi sebelumnya. Nah, singkatnya perekonomian tergambar dari ilustrasi gambar ini ya. Terlihat bagaimana harga ditentukan oleh bagaimana aktivitas produksi yang membutuhkan biaya mengolah sumber daya yang langka. Kemudian adanya kebutuhan akan produk yang langka juga turut menentukan harga. Coba perhatikan dari sekian banyak kebutuhan Anda, mana kebutuhan yang Anda bayar dengan harga mahal? Apakah kebutuhan tersebut mengalami kelangkaan sumber daya sehingga hanya dapat ditebus dengan harga mahal? Contohnya dahulu, Anda harus menikmati minuman cendol ke pasar, memerlukan ongkos transportasi menuju pasar. Karena dahulu cendol tidak bisa dititipkan ke keluarga atau teman yang kebetulan pergi ke pasar. Nah, es cendol tidak dapat dibungkus dibawa pulang karena kemasan saat itu plastik belum diciptakan ya. Nah, sekarang plastik menjadi ancaman lingkungan karena jumlah sampahnya yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan kelangkaan wisata bahari yang berkualitas dan asri. Hewan dan tumbuhan di laut terancam keberlangsungannya. Para ilmuwan dan aktor lainnya yang peduli berupaya mencari solusi untuk permasalahan baru ini. Nah, dapat dilihat seiring perkembangan zaman, permasalahan kelangkaan ini terselesaikan dengan solusi penemuan-penemuan. Penemuan tersebut membawa manusia ke lembaran peradaban baru. Dan peradaban baru pasti membawa permasalahan baru untuk kita hadapi. Dan kita harus menemukan solusinya. Solusi-solusi ini menjadi bukti bahwa peradaban kita selalu berkembang. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Hal ini diawali dari kelangkaan yang merupakan permasalahan ekonomi, di mana pemenuhan kebutuhan itu terbatas oleh sumber daya yang kita punya, gitu ya, atau sumber daya yang bisa kita akses. Hal ini mengharuskan manusia berpikir menemukan solusi. Jadi manusia melakukan research dan development ya. Setiap permasalahan yang muncul perlu kita selesaikan. Nah, hal ini akan menambah pengetahuan manusia dan juga memicu pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi peradaban itu terjadi karena manusia berpikir begitu ya untuk menyelesaikan permasalahan. Terbukti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan nanti dibarengi juga dengan kemajuan teknologi. Jadi teknologi ini sifatnya memudahkan, jadi memberi solusi pada permasalahan-permasalahan manusia. Nah, teknologi inilah yang merupakan wujud dari telah berkembangnya ilmu pengetahuan di satu peradaban. Sehingga manusia mampu menciptakan sumber daya dan produk baru yang memberi solusi akan permasalahan kelangkaan. Nah, kita balik lagi ke kelangkaan. Namun penemuan ini nantinya akan memicu terjadinya kelangkaan baru, ya. Jadi tidak berhenti di situ saja. Seterusnya nanti akan terulang terus-menerus siklus evolusi ini. Sebagai contoh, cerita plastik yang kita ceritakan sebelumnya ya. Selain itu ada lagi contoh smartphone yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi tidak dapat kita pungkiri smartphone itu sangat mempermudah. Nah, setelah telepon genggam menjadi kebutuhan, ada nggak kelangkaan baru yang muncul? Ada, seperti kita butuh pulsa gitu ya. Semakin murah pulsa semakin baik. Jadi kalau semakin murah pulsa semakin baik itu kita sudah mengatasi kelangkaannya. Karena dulunya pulsa itu mahal. Lalu akses mobile internet sekarang rata-rata ya bisa dibilang kencang, tapi kita masih butuh yang lebih kencang lagi. Makanya berlomba-lomba negara mengembangkan network yang 5G begitu ya. Dan juga apalagi yang masih dirasa kurang kebutuhannya menjadi kelangkaan baru dari smartphone, yaitu ketahanan baterai. Jadi akan lebih lama tahan baterai itu akan lebih baik. Karena kita juga bisa mengoperasikan smartphone dalam berbagai macam aktivitas bila ketahanan baterainya lebih lama. Nah, itu sebagai contoh ya bahwa siklus ini benar-benar terjadi. Nah, sekarang Anda coba jawab, kemudian diskusikan pertanyaan berikut di platform pembelajaran kita. Pertama, bagaimana siklus evolusi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara?
Mengapa penemuan sumber daya dan produk baru di negara maju itu lebih kencang dibandingkan negara yang sedang berkembang? Kemudian diskusikan hal ini juga. Apa sebenarnya faktor penentu siklus ini dapat berputar lebih cepat atau lambat pada kondisi negara yang sedang berkembang? Oke, kita lanjutkan ya. Telah disinggung sebelumnya mengenai peradaban. Bila dikaitkan dengan perekonomian, dapat kita lihat tren aktivitas ekonomi berbeda-beda di setiap zaman. Terjadi pergeseran orientasi ekonomi dari masa ke masa. Dimulai dahulunya manusia melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi pertanian. Nah, negara yang memiliki lahan luas mempunyai keunggulan ekonomi pada saat itu. Di era inilah negara berperang memperebutkan lahan untuk keberlangsungan ekonomi di wilayahnya. Lalu di era berikutnya, manusia dapat mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi ataupun dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Inilah era pada saat orientasi ekonomi berubah menjadi industrial ya. Produk tomat contohnya dari pertanian tidak perlu takut kita mengalami kebusukan ya, karena tidak laku di pasar misalnya. Karena nanti tomat dapat diolah menjadi saus tomat dalam kemasan botol atau kaleng. Begitu juga buah-buahan dapat diolah menjadi jus kaleng ataupun kemasan lainnya. Tanaman dapat menjadi bahan baku benang, kemudian benang dijual dalam bentuk produk akhir ya, bisa menjadi pakaian contohnya. Lalu negara berlomba-lomba untuk mencoba menjadi unggul, memproduksi secara efektif, efisien, dan menggunakan ya low cost ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk meraih competitive advantage. Kemudian persaingan antar produsen akan menjadi meningkat ya. Pada era berikutnya kualitas produk akhir saja tidak cukup seiring perkembangan zaman. Untuk dapat bersaing, produsen juga perlu menambahkan faktor service ya kepada produk yang mereka jual. Sehingga produk mereka menjadi pilihan pertama di pasar. Nah, ini ceritanya kita bersaing ya, bersaing di pasar. Nah, bukan memproduksi lebih banyak dan murah yang menentukan keberhasilan perusahaan ya. Jadi percuma memproduksi banyak tapi tidak ada yang membeli. Di era berikutnya, produsen bersaing meraih pangsa pasar yang besar untuk menjadi pilihan utama konsumen. Disinilah orientasi ekonomi bergeser dari industrial ke service ekonomi. Kemudian, kemajuan teknologi informasi tidak terbendung pada akhir abad ke-20 ya. Di awal tahun 2000-an juga sudah kelihatan itu ya. Kembali terjadi pergeseran orientasi ekonomi ke information economy. Information technology ya atau IT menjadi kebutuhan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Produk di satu negara dapat dijual dengan mudah di negara lain karena adanya information technology. Tidak lama dari orientasi ekonomi informasi, tahun 2001 ya, dunia melirik gelombang ekonomi baru, yaitu creative economy. Nah, secara garis besar, menurut Sucio 2008 ya, pengertian ekonomi kreatif ini sebenarnya bagaimana kreativitas dan ekonomi saling terhubung. Kreativitas manusia menghubungkan dengan ide, imajinasi, dan bergantung pada pengalaman serta pengetahuan mereka. Hal ini berpeluang dikomersilkan. Nah, baru kita lihat hubungannya dengan ekonomi. Ada pasar yang dapat dipenuhi kebutuhannya melalui ide tersebut. Dan juga dapat menghasilkan wealth ya, kekayaan. Nah, menurut UNCTAD, pada hakikatnya ekonomi kreatif merupakan ekonomi berbasis pengetahuan, knowledge-based economy. Hasilnya tampak dalam bentuk produk kreatif yang memiliki nilai komersil. Nah, ekonomi kreatif ini menurut UNCTAD, ekonomi kreatif itu merupakan landasan dari industri kreatif. Dan nantinya kita akan berbicara tentang industri kreatif pada pertemuan berikutnya. Ini ngomongin tentang bagaimana kita menciptakan produk kreatif. Sebenarnya belum ada pengertian ekonomi kreatif yang telah disetujui ya. Berbagai cendekiawan menyampaikan pengertian yang berbeda-beda dan bahkan luas produk kreatif ini kalau kita bisa mention satu persatu ya. Namun dapat kita simpulkan pengertiannya dari kata kunci ekonomi kreatif, yaitu aktivitas ekonomi.
lalu ada pengetahuan, kemudian outputnya adalah produk kreatif. Sehingga pada perkuliahan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ekonomi kreatif adalah aktivitas ekonomi yang mengeksploitasi ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan produk kreatif yang memiliki nilai-nilai baru. Nah, lalu apa kaitannya dengan ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru? Ini dapat kita bedakan ya, sumber daya yang dibutuhkan oleh ekonomi kreatif dengan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif memanfaatkan bahan baku non-real. Sebaliknya, ekonomi lainnya mengolah bahan baku real. Nah, bahan baku real tidak memiliki nilai tambah. Contohnya saja pertanian. Kita kalau misalnya pertanian tadi menghasilkan tomat, ya sudah, tomat itu yang dijual. Dan dapat mengalami kelangkaan juga pada kondisi tertentu. Misalnya, musimnya tidak berpihak kepada pertanian misalnya. Sementara bahan baku ekonomi kreatif merupakan ide dan kreativitas. Nah, ide dan kreativitas ini bisa dalam bentuk paten, hak cipta, trademark, yang dapat dikembangkan, kemudian dikomersilkan, menghasilkan nilai tambah. Terlebih lagi nanti, ide bukan merupakan barang yang langka, karena ini akan terus menerus ya, terus menerus dapat kita hasilkan ide. Nah, tabel berikut menjadi bukti ya, yang menunjukkan bagaimana bahan baku ide dari ekonomi kreatif mempunyai nilai komersil. Pada tahun 2001, Hawkins menyadari ada produk non-real yang bernilai komersil di dunia gitu ya. Banyak macam sektor terlibat menghasilkan nilai tersebut. Bisa Anda lihat di sini ya, seperti sektor penelitian, R&D misalnya, software, musik, film, dan arsitektur. Kita ambil contoh games. Siapa yang menyangkal bahwa suatu saat ide-ide menghasilkan games yang menarik tidak akan muncul atau habis. Sebaliknya, ide-ide tersebut semakin bervariasi, semakin menarik begitu ya. Industri film juga seperti itu, semakin berkembang dengan cerita yang unik. Begitu juga dengan genre musik ya. Tidak lagi hanya pop, rock ataupun dangdut. Ini juga musik juga termasuk ekonomi kreatif yang berkembang. Nah, sebagai penutup, ternyata ekonomi kreatif kita bisa melihat berbeda dengan ekonomi konvensional. Pada ekonomi kreatif, pengelolaan sumber daya lebih efektif dan efisien karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan ekonomi kreatif mengutamakan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini mampu memperbarui sumber daya ekonomi lainnya melalui apa? Ini sudah kita bahas di awal video, yaitu melalui perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kedua, sumber sumber daya manusia jadi lebih efisien. Memang, tenaga kerja nanti akan digantikan oleh artificial intelligence dan Internet of Things. Karena ini merupakan output dari ekonomi kreatif. Kita berbicara tentang teknologi dan software tadi ya. Tetapi ekonomi kreatif tidak menimbulkan pengangguran. Karena kita bertolak belakang kepada sumber dari ekonomi kreatif itu adalah sumber daya manusia. Justru nanti sumber daya intelektual memungkinkan manusia mewujudkan ide menjadi bisnisnya sendiri. Jadi tidak bergantung dengan perusahaan orang lain untuk mencari nafkah. Yang ketiga, menghasilkan ide membutuhkan biaya yang sedikit. Tentu yang berpikir itu kan gratis ya. Ini bila dibandingkan dengan memulai perusahaan yang baru yang syarat akan kebutuhan sumber daya langka dan juga tentunya biaya produksi yang mahal. Sehingga bisa kita sebut relatif lebih murah untuk memulai perusahaan berbasis ekonomi kreatif. Nah, kita sudah menyinggung bahkan sudah membahas ya tentang ekonomi kreatif sebagai gelombang ekonomi baru. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa itu industri kreatif. Karena tadi sudah kita singgung bahwa ekonomi kreatif merupakan basis dari industri kreatif. Di mana di situ kita sudah mulai mengkomersilkan ide-ide dari ekonomi kreatif ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan berpartisipasi. Salam.